Yang saya hormati Romo Ramani, orang tua peserta didik Sekolah Bodhidharma, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedharma, dan seluruh peserta didik Sekolah Bodhidharma dimanapun berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita sejenak mengagungkan Guru Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Titan carang nisinowa, sayanowa yawatasa wigatamido, etang sating atiteya, brahma metang wiharang idamahu. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada terlelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Oke, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedharma, peserta didik Sekolah Bodhidharma dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan baik yang diberikan oleh Sekolah Bodhidharma untuk berbagi pengetahuan Dharma pada kesempatan hari ini. Saya mengambil tema kediaman luhur ya. Kediaman luhur atau Brahma Wihara ya. Kediaman luhur atau Brahma Wihara. Jadi pengertian dari Brahma Wihara ini yang pertama adalah berasal dari kata Brahma ya. Brahma dan kata Wihara. Kata Brahma itu adalah makhluk suci ya. Makhluk suci atau luhur. Jadi makhluk-makhluk yang memiliki sifat-sifat yang luhur itulah Brahma. Mengapa disebut luhur ya, keadaan yang luhur? Karena merupakan cara bertindak dan bersikap yang benar dan ideal terhadap semua makhluk. Kemudian kondisi ini juga dapat menyediakan jawaban terhadap semua situasi yang muncul dalam kontak sosial. Selain itu, juga bisa menjadi pereda tekanan yang berat. Kemudian dapat sebagai pencipta atau menciptakan kedamaian dalam konflik sosial. Kemudian sebagai penyembuh luka, ya, penyembuh luka yang dialami dalam perjuangan kehidupan ya, perjuangan hidup. Itu pengertian dari Brahma. Kemudian pengertian dari wihara. Wihara itu diterjemahkan sebagai kediaman. Kediaman ya, rumah ya. Kediaman itu rumah. Menjadi tempat tinggal. Tempat tinggal kita. Kita pergi kemana-mana, nanti pulang ke rumah. Kita istirahat di rumah, berkumpul bersama saudara, bersama keluarga di rumah. Ya, jadi kita tinggal di rumah itu dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu yang singkat. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, ya. Maka kita bisa berdiam ya, berdiam. Di wihara ya, berdiam atau wihara.
tinggal di rumah. Ya, menjadi tempat tinggal bagi batin, itu yang dimaksudkan ya. Seperti yang dirasakan ketika kita di rumah. Jadi sifat-sifat luhur itu menjadi tempat tinggal bagi batin. Tempat yang sering dikunjungi. Tempat yang digunakan untuk berdiam, untuk tinggal dalam waktu yang lama. Jadi Brahmawihara itu kediaman luhur ya, sebagai tempat tinggal kita. Hendaknya batin kita selalu tinggal dalam sifat-sifat luhur ini. Tuh, kemudian bisa juga sebagai sahabat. Brahmawihara ini sebagai sahabat ya, sahabat yang tak terpisahkan, sahabat sejati yang selalu ada bersama kita. Seperti syair cinta kasih tadi ya, selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring, selagi tiada terlelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Itu pengertian dari Brahmawihara. Kemudian ada juga yang menyebutnya Brahmawihara ini apamanya atau keadaan tanpa batas ya. Keadaan tanpa batas. Maksudnya gimana? Jadi yang dimaksudkan tanpa batas itu adalah kesempurnaan sifat sejatinya. Kesempurnaan sifat sejatinya tidak dapat disempitkan, tidak dapat dipisahkan gitu ya, tidak dapat dibatasi dalam jangkauan terhadap semua makhluk itu ya. Jadi sifat-sifat luhur ini tidak terbatas, tidak bisa disempitkan untuk semua makhluk tanpa kecuali. Itu pengertian dari apamanya atau keadaan tanpa batas. Nah, hendaknya kita semua ya menjadikan Brahmawihara ini atau kediaman luhur sebagai prinsip berperilaku, kemudian sebagai objek refleksi dan juga sebagai objek meditasi. Tentu Ibu bapak, saudara-saudara sedharma, anak-anak sekalian sering mendengar ya, sering mendengar dan membaca dan mempelajari bahkan ya tentang Brahmawihara ini. Ya, ada 4 yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Metta itu artinya cinta kasih. Mungkin ada ya keluarga kita, saudara kita namanya metta. Nah, tapi yang dimaksudkan bukan saudara kita gitu ya. Kalau ditanya, apa itu metta? Saudara saya. Ya boleh seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah metta itu artinya cinta kasih. Cinta. Nah, kalau bicara tentang cinta tentu yang kita sukai. Tetapi metta ini ke semua makhluk. Cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk tanpa pilih kasih, tidak membeda-bedakan, ya. Jadi metta itu arti kata atau kosakata ini itu dekat dengan kata mita, ya. Kalau metta pakai e, mita pakai i, ya. Itu bedanya. Mita itu artinya sahabat. Jadi metta bisa juga diterjemahkan sebagai persahabatan atau sahabat. Loh, kok bisa gitu? Iya. Jadi dalam cinta kasih itu tanpa membedakan. Jadi semua makhluk sama ya, semua makhluk sama. Cinta kasih kita itu untuk semua tanpa kecuali. Kita bisa mengembangkan ini sehingga dalam diri kita yang ada hanya kemauan baik, kemudian pengertian benar,
bahwa menganggap semua makhluk sama-sama ingin bahagia. Nah, karena sama-sama ingin bahagia, maka kita bisa bersahabat dengan yang lain ya. Bisa bersahabat dengan yang lain. Ibaratnya kita mau piknik nih, mau jalan-jalan bersama-sama. Kita dalam kondisi bahagia bersama-sama ya. Tidak ada kebencian. Berbeda ketika mau maju perang, itu pasti yang muncul adalah kebencian. Nah, kita ibaratnya sedang mau jalan-jalan, melewati perjalanan hidup ya, menjalani hidup dengan cinta kasih. Cinta kasih tanpa pilih kasih, itulah metta. Metta dapat kita kembangkan dengan meditasi ya, meditasi perenungan cinta kasih. Gimana caranya? Kita mulai dari diri sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Parita Brahma Wihara Parana ya, perenungan Brahma Wihara. Perenungan 4 sifat luhur. Cara merenungkan metta ini adalah dimulai dari diri sendiri dengan ucapan dalam hati berulang kali. Semoga saya berbahagia, bebas dari penyakit, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya. Nah, berulang-ulang dalam hati kita ucapkan. Kemudian setelah itu kita tingkatkan ke orang sekitar kita, orang yang kita cintai, orang tua ya, ayah, ibu, mama, papa. Kemudian kita tingkatkan lagi ke adik, kakak, meluas lagi ke tetangga sebelah rumah. Kita luaskan lagi ke orang-orang di satu kompleks perumahan, ke orang-orang di satu kota, ke orang-orang di satu provinsi, satu Indonesia gitu ya, sampai meluas ke seluruh dunia tanpa kecuali. Ya, gak hanya orang lagi, tetapi juga makhluk-makhluk yang lain, hewan dan seterusnya. Itulah cinta kasih yang dapat kita latih dalam praktek meditasi. Kemudian yang kedua adalah karuna atau welas asih. Karuna atau welas asih. Objek dari karuna ini adalah penderitaan. Seperti kalau kita dengar ya, kita lihat di berita atau kita baca atau kita nonton TV. Ada saudara kita yang sedang mengalami musibah, bencana di Nusa Tenggara Timur ya, ada banjir bandang. Nah, muncul dalam diri kita kasihan, rasa kasihan atas hal buruk yang menimpa saudara-saudara kita. Itulah welas asih. Tetapi welas asih ini ada tingkatannya ternyata. Ada tingkatannya. Yang pertama adalah welas asih yang ditujukan kepada orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, kepada keluarga kita. Welas asih jenis ini menjadi welas asih tingkat rendah, ya. Tingkatannya menjadi rendah. Loh, kok bisa begitu? Kenapa kita menyayangi keluarga, menyayangi orang yang seharusnya memang kita sayangi kok menjadi rendah? Ternyata karena welas asih jenis ini disertai oleh kemelekatan. Kita melekat. Saya menyayangi orang tua saya. Harusnya orang tua saya juga menyayangi saya. Atau saya menyayangi adik dan kakak saya. Tetapi kenapa tiba-tiba adik saya marah sama saya misalnya. Nah, itu muncul kekecewaan. Karena kemelekatan itu muncul kekecewaan dalam diri kita. Bahkan kekecewaan itu bisa menjadi kemarahan. Bisa juga yang lebih berbahaya menjadi kebencian. Itulah
Welas asih yang ditujukan kepada anggota keluarga, kepada orang yang kita cintai tanpa dilandasi oleh pengertian yang benar. Jadi masih muncul kemelekatan, sehingga dikatakan welas asih tingkat rendah. Kemudian yang kedua, welas asih menengah. Nah, ini ditujukan kepada orang yang menderita. Loh, tadi dikatakan ya, tadi di awal dikatakan bahwa welas asih itu objeknya penderitaan. Ini sudah benar, ditujukan kepada makhluk yang menderita. Kok masih tingkatannya menengah? Ternyata tanpa disertai oleh pengertian benar, welas asih kepada makhluk yang menderita itu bisa memunculkan kesombongan. Tadi ada saudara-saudara kita yang terkena musibah, kita berdana, kita bisa menyumbang. Nah, namun demikian ada muncul dalam diri kita, bersyukur saya beruntung daripada dia, itu misalnya ya. Kemudian kita memberi kepada pengemis misalnya. Kita berpikir lagi, beruntung saya memiliki lebih daripada dia. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu jika dibiarkan, lama-lama akan menyebabkan kesombongan atau keakuan. Kasihan dia, saya lebih baik dari dia. Nah, itu apabila itu tidak kita sertai dengan pengertian benar, welas asih itu akan menjadi tidak baik justru ya, malah menjadi kesombongan berkembang, keakuan berkembang itu. Nah, maka welas asih jenis ini dikategorikan dalam welas asih menengah. Nah, welas asih yang ketiga itu adalah welas asih yang tertinggi atau yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah welas asih yang ini. Welas asih yang seperti apa? Welas asih yang ditujukan kepada semua makhluk. Gimana caranya? Disertai dengan pengertian benar bahwa kita sebagai makhluk, kita sama-sama dalam kondisi menderita dan ingin bahagia. Semua makhluk menderita. Kok bisa semua makhluk menderita? Ternyata memang benar ya, benar adanya bahwa kita ini ada dalam penderitaan. Contohnya kelahiran. Kelahiran itu membahagiakan, iya kelahiran membahagiakan. Tetapi jangan salah, kelahiran itu satu paket dengan kematian. Ada kelahiran pasti ada kematian. Makhluk yang mengalami kelahiran akan mengalami kematian. Itu salah satu contoh dari penderitaan. Jadi ketika kita mengalami itu semua, kita sudah menyadari, kita sudah mengerti bahwa kita mengalami penderitaan, maka kita pancarkan welas asih, kasih sayang kepada semua makhluk. Oh, dia itu sama-sama menderita. Mari kita menyayangi mereka gitu ya. Kita menyayangi mereka, menyayangi diri kita juga ya, menyayangi diri sendiri dan juga makhluk lain. Itulah welas asih yang tertinggi, welas asih kepada semua makhluk. Nah, bagaimana cara mengembangkan welas asih ini dalam meditasi? Seperti tadi ya, perenungan dalam Brahma Wihara Parana. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Ya, kita ucapkan berulang kali dalam hati kita. Sehingga kita bisa memunculkan welas asih yang tertinggi kita dalam diri kita. Nah, jadi sudah dua sifat luhur yang berdiam dalam diri kita ya. Cinta kasih dan welas asih. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedharma, peserta didik sekolah Budi Dharma yang berbahagia. Yang ketiga adalah mudita. Mudita itu simpati ya, simpati.
Berbeda dengan UPK, bukan UPK ya, dengan karuna yang kedua tadi, dengan karuna. Karuna tadi objeknya penderitaan. Nah, yang ketiga ini, simpati ini objeknya adalah kebahagiaan. Kalau yang tadi objeknya penderitaan, yang ini objeknya kebahagiaan. Jadi yang menjadi objek dari mudita itu adalah kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan makhluk lain. Misalnya kita ikut lomba ya. Kita ikut lomba bersama-sama dengan teman-teman, ternyata teman kita yang juara, kita nggak juara. Sedih, boleh sedih, ya enggak apa-apa. Tetapi kita tetap harus mengembangkan mudita. Kita ucapkan selamat kepada teman kita yang berhasil. Atau dalam pelajaran sehari-hari, teman kita ternyata mendapat prestasi bagus. Nah, kita belum, kita ucapkan selamat kepada teman kita. Atau yang lain lagi, misalnya saudara kita ada yang berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Karena pasti kalau ulang tahun itu bahagia ya. Bahagia, jarang-jarang yang merayakan ulang tahun kok tiba-tiba malah sedih, nangis gitu ya. Karena umurnya berkurang, jarang. Ya, lebih sering bahagia. Bahagia karena lebih ke bersyukur sudah sampai ke usia itu, bukan melihatnya dari usianya berkurang itu. Jadi itu simpati atau turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Itu mudita. Bagaimana cara mengembangkan mudita dalam meditasi? Nah, tadi sudah mengembangkan cinta kasih, sudah mengembangkan welas asih ya. Nah, sekarang kita mengembangkan simpati dalam meditasi. Kita renungkan ya, dalam hati kita ucapkan, semoga semua makhluk dapat mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Terus menerus dalam hati, terus menerus sehingga kita dapat memunculkan mudita ini dalam hati kita masing-masing. Karena ada musuhnya ya mudita ini, simpati ini. Ada musuhnya apa? Iri hati. Kita berteman, kita dalam pertemanan kita ada teman berhasil, ada yang gak berhasil, atau mungkin dalam perlombaan ada yang menang, ada yang kalah. Muncul iri hati dalam diri kita dan itu wajar dialami. Tetapi kita bisa mengikisnya dengan mengembangkan tadi ya, perkataan dalam hati. Semoga semua makhluk bisa dapat mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Itulah perenungan dari mudita ya, agar iri hati dalam diri kita berkurang dan nantinya bisa sirna sepenuhnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah UPK atau batin seimbang, keseimbangan batin ya. Seimbang, tenang, seimbang. UPK ini bisa kita kembangkan untuk menyeimbangkan cinta kasih, menyeimbangkan welas asih, menyeimbangkan turut berbahagia, ya itu. Jadi UPK atau keseimbangan batin ini contohnya begini ya. Contohnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya mendapat pujian, kita tetap tenang. Kita mendapat celaan, tetap tenang. Tapi gak mudah ya, gak mudah. Nah, kita bisa latih. Kita latih dengan cara praktek meditasi. Dengan praktek meditasi. Kalau kita sudah praktekkan, kita berusaha latihan, pasti bisa menyeimbangkan. Dipuji, dicela, tetap tenang.
Ketika dicela misalnya, kita dicela, diejek, atau misalnya diejek aja ya, diejek. Nah, misalnya kita diejek orang, dan kita merasa kita tidak seperti itu yang mereka katakan. Anggaplah sebagai cermin ya, cermin. Kita tidak bercermin, yang bercermin orang yang bicara itu. Kita tidak seperti itu, tetapi kita dikatakan seperti itu, dan kita nggak suka. Nggak perlu kita balas. Kenapa? Semakin kita balas nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, malah kita semakin rendah ya. Yang dikatakan harga diri kita semakin rendah. Kalau diejek gimana caranya? Nah, kalau diejek, anggap orang itu berbicara, kita nggak terima pembicaraan itu untuk dia sendiri. Sama kayak orang bercermin ya, bercermin tuh di depan cermin. Nah, oh iya itu dia sendiri, kita kan nggak ada di situ ya. Kita menghindar gitu. Itu contoh ketika kita diejek misalnya. Nah, kalau contoh yang baik misalnya dipuji, kita dipuji juga tetap tenang. Atau kita melakukan perbuatan baik tetapi tidak mendapat balasan seperti yang kita harapkan. Misalnya kita menyapa orang, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau selamat pagi teman-teman. Misalnya ternyata mereka diam semua, tapi kita senyum ya, kita senyum. Nah, dari situ kita ibarat ini, misalnya ada tamu kita suguhi makanan terbaik dan paling kita sukai makanan itu. Makanan terbaik, makanan yang kita sukai, kita suguhkan ke tamu. Ternyata tamunya sudah kenyang dan tidak memakannya. Nah, akan kita apakan makanan itu? Ya, bisa kita pilihannya bisa diberikan ke orang, atau mungkin dibuang, atau mungkin kita makan sendiri. Ya, kalau kita pilih yang terakhir, kita makan sendiri. Nah, makanan enak kita suka, terbaik, kita makan sendiri, enak ya kita makannya. Sama seperti tadi, kita mengucapkan salam kepada orang, kita tersenyum, orang itu tidak terima untuk diri kita sendiri. Untung tadi sudah pakai senyum ya. Nah, tetapi kalau kita menanggapinya dengan marah-marah misalnya ya, jadi mengumpat dan sebagainya, itu untuk kita sendiri nggak enak ya. Nggak enak, lebih baik dibuang. Nah, itu contoh kita menerapkan atau mempraktekkan tenang seimbang ya, ketika menghadapi pujian atau celaan, kemudian kita melakukan perbuatan yang ternyata tidak ditanggapi, atau kita sedang mengalami tindakan buruk, misalnya seperti itu. Itulah UPK. Nah, bagaimana cara mempraktekkan UPK ini saat meditasi? Perenungan ya, kembali ke perenungan Brahma Wihara Parana. Kita merenungkan tentang karma. Ya, begini kata-katanya. Saya adalah pemilik karma saya sendiri. Saya mewarisi karma saya sendiri, terlahir dari karma saya sendiri, terlindung oleh karma saya sendiri, berhubungan dengan karma saya sendiri, berkerabat dengan karma saya sendiri. Apapun karma yang saya perbuat, baik ataupun buruk, itulah yang akan saya warisi. Nah, kita renungkan itu terus-menerus dalam hati kita, maka kita akan memperoleh tenang ya, pengertian benar dan hati yang tenang. UPK ya, hati seimbang. Jadi ketika ada masalah kita tenang, maka masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian kita mengambil keputusan, kita tenang, maka kita akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, kemudian lagi misalnya kita diajak teman untuk melakukan hal buruk. Nah, kalau kita sudah memiliki UPK, maka kita dapat mempertimbangkan ajakan teman itu menyenangkan
tapi nanti efeknya baik atau enggak ya? Nah, kita bisa mempertimbangkan seperti itu kalau kita sudah memiliki UPK. Ya, dengan UPK kita bisa lebih tenang, kita bisa mengambil tindakan yang paling tepat dan paling baik. Itu tadi 4 kediaman luhur atau Brahma Wihara. Semoga Brahma Wihara ini benar-benar menjadi kediaman luhur ya, menjadi rumah bagi kita. Sifat-sifat luhur itu berdiam dalam diri kita, menjadi sahabat kita. Itu yang saya sampaikan, sharing Dhamma pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari awal sampai akhir saya berbicara ada salah, saya minta maaf. Itu kesalahan saya sendiri dan akibatnya yang akan saya tanggung sendiri. Marilah kita limpahkan ya kebajikan yang sudah kita lakukan kepada semua makhluk. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan dapat mengkondisikan saya terbebas dari usia tua dan kelahiran dan kematian. Semoga dengan kebaikan yang telah saya lakukan dapat mengkondisikan saya terbebas dari kekotoran batin. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dapat mengkondisikan kepencapaian nibbana. Kami limpahkan kebajikan ini kepada semua makhluk, kepada orang tua, kepada para guru, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada makhluk peta, dan para dewa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.